Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Saidi dengan NIM 2405080086. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu pengkondisian sinyal. Yang pertama yaitu rangkaian komparator. Nah, di rangkaian komparator di simulasi kali ini saya menggunakan beberapa komponen. Yang pertama yaitu LED, terus IC yang saya gunakan ada LM324, terus ada resistor dan ada LDR. Nah, di sini saya membuat rangkaian komparator yang pertama yaitu inverting. Nah, di mana eh, input dari output dari LDR diarahkan ke minus min yang ada di IC LM324. Nah, jika jika rangkaian jika lampu cahaya didekatkan, maka lampu LED akan menyala. Tetapi jika LED lampu cahaya dijauhkan, maka LED akan mati. Nah, dan apabila nilai dari R3 kita ubah, misal ke 200, terus kita jalankan, tidak LED tidak akan menyala walaupun cahaya didekatkan karena eh, tegangan dari referensi itu terlalu kecil. Nah, kita ubah lagi ke misal 2K. Kita lihat jarak sensor LED, sensor LDR-nya. Nah, jadi jika 2000 tegangan di R3, maka lampu akan menyala karena tegangan yang dihasilkan oleh eh, referensi cukup. Dan eh, tegangan di sini ada 4,48. Nah, selanjutnya jika kita non-inverting, yang dimana input dari LDR kita masukkan ke plus dan input dari referensi kita masukkan ke minus. Maka rangkaian akan menjadi non-inverting. Nah, jika non-inverting, maka saat cahaya didekatkan, lampu tidak akan menyala. Sebaliknya, jika cahaya dijauhkan, maka lampu akan menyala. Nah, kebalikan dari inverting tadi, prinsip kerjanya tetap sama, dan apabila ini R3 kita ubah ke 200,
200K, lalu kita dekatkan, maka tidak perlu jarak antara cahaya dan sensor LDR-nya tidak perlu terlalu jauh, maka lampu akan langsung mati seperti cahaya tadi. Nah, itu dari rangkaian komparator. Selanjutnya yaitu tentang filter. Nah, filter di sini ada tiga, yaitu LPF, HPF, dan BPF. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang filter LPF, di mana filter LPF menggunakan dua komponen, yaitu pertama resistor. Di sini kita menggunakan ini lagi namanya sign. Nah, sign di sini kita sambungkan. Terus ada voltage. Terus kita menggunakan kapasitor. Kapasitornya kita hubungkan ke ground. Nah, seperti ini rangkaian dari rangkaian. Berikutnya ada rangkaian LPF atau rangkaian low pass filter, yang dimana jika sinyal rendah maka lolos. Terus hmm, kapasitornya kita ubah nilai ke 0,1 mikro. Nah, prinsip kerja dari rangkaian ini, eh, resistor membatasi arus frekuensi tinggi. Terus kapasitor membuang sinyal frekuensi tinggi ke ground. Nah, pada frekuensi rendah, kapasitor bersifat seperti rangkaian terbuka, sedangkan pada frekuensi tinggi, kapasitor bersifat seperti hubungan singkat. Nah, terus kita menampilkan grafik frekuensi dari sign kita masukkan ke sini. Terus juga
terus kita klik space dua kali. Nah, maka akan muncul grafik seperti ini, di mana eh, frekuensi sumbu X adalah frekuensi dari 10 10 10 10 terus 1000 kHz dan 100.000 kHz, dan sumbu Y yaitu mulai rentang 0 sampai min 100 dB atau desibel. Nah, frekuensi cut off-nya itu berkisar pada min 3 desibel atau pada 10.000 atau 1000 ke kilohertz. Nah, itu rangkaian LPF. Terus lanjut ke rangkaian yang kedua, ada rangkaian BPF, rangkaian masih sama, tapi di sini menggunakan komponen yang sama, kapasitor, terus resistor, hubungan ke sin, kita hubungan ke voltage. Untuk rangkaiannya seperti ini, terus
Nilainya kita ubah ke 160. Resistornya 13K. Yang K. Dan ini 3N ya. Jangan lupa Chrome. Nah, Chrome. Ya, untuk rangkaian seperti itu. Terus kita tampilkan grafik. Untuk grafik dari LBF seperti ini. Rangkaian LBF ini eh, prinsip kerjanya melewatkan sinyal dalam rentang frekuensi tertentu. Nah, terus memadam sinyal luar rentang frekuensi tersebut dan memiliki dua frekuensi cutoff bawah yaitu VL dan atas FH. Nah, untuk grafiknya untuk sumbu Y dari mulai 0,0% sampai min 60% dB. Terus eh, grafik untuk sumbu X-nya dari mulai 100 sampai 100 Hz. Nah, bentuk eh, grafik dari BPF beda dari grafik LVF tadi. BPF naik terus turun. Frekuensi rendah, eh, gain turun atau terendam, terus frekuensi resonansi, gain maksimum atau puncak. Untuk aplikasi BPF sendiri yang untuk filternya itu biasanya pada sistem komunikasi pemilihan channel, terus eh, instrumentasi medis, ECG, EEG, dan pada sistem radar atau sonar untuk aplikasi dari filter BPF sendiri. Itu yang dari BPF, terus selanjutnya ke rangkaian HPF, High Pass Filter. Untuk komponennya masih sama. Kalau tadi resistor yang dihubungkan ke gain dan
voltage, maka ini yang dihubungkan ke gain dan voltage itu kapasitor. Si voltage kita sambungkan, terus kita sambungkan juga gain, terus sine. Nah, terus resistor kita hubungkan ke ground. Itu kita ubah ke 0,1, terus yang kita ubah ke 5K, 5 kilo, 5 kilo ohm. Terus kita tampilkan grafiknya. Kita masukkan sine, kita masukkan voltage. Nah, prinsip kerja dari high pass filter ini itu kapasitor sebagai sinyal DC frekuensi rendah, yang menghalangi yaitu kapasitor yang menghalangi sinyal DC frekuensi rendah. Terus resistor sebagai beban keluaran. Nah, untuk daerah kerjanya frekuensi kecil dari F0 sinyal direndam. Terus frekuensi besar dari F0 maka sinyal dilewatkan. Nah, untuk analisa grafiknya sumbu X sama dari 10 Hz sampai 100 MHz. Dan untuk desibel dari 0 sampai minus 100 desibel. Dan arah grafik ke atas. Nah, untuk grafiknya frekuensi sangat rendah, kecil dari 1 kHz, 1 kHz minus 80 desibel sampai 100 desibel. Dari minus 80 desibel sampai 100 desibel itu rendam. Nah, frekuensi cut off itu eh, di sekitar 360 316 eh, kHz dengan gain minus 3 desibel. Frekuensi tinggi berada pada besar dari 1 MHz dan gainnya mendekati 0 desibel. Nah, itu memang untuk filter high filter. Terus eh, pengaplikasiannya cocok untuk menghilangkan noise frekuensi rendah, terus kopling AC pada amplifier audio, terus sistem komunikasi untuk memblokir DC offset, dan
pemrosesan sinyal digital. Nah, itu saja mungkin penjelasan saya terkait pengkondisian sinyal yang dimana tadi eh, komparator, terus LPF, BPF, dan HPF. Sekian video yang saya buat. Eh, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.